ini juga ada satu lagi nih yang rame, Ya. seorang creator di TikTok Yes. dengan akun Satbor resmi jadi tersangka dan Ya. ini bakal dibeberkan oleh polisi kasusnya hari ini. Ya. Kita pengen ngobrol terkait hal yang satu ini yang cukup menggemparkan dunia maya, dunia TikTok terutama ya. Barengan sama reporter Detik Jabar yaitu Mas Syahdan Alamsyah atau Kang Syahdan kita biasa panggil. Oke. Langsung aja sapa Kang Syahdan, selamat pagi. Selamat pagi rekan Indi dan Echo di studio. Iya. Gimana Kang Syahdan kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik-baik saja rekan Echo. Alhamdulillah saya ya Kang ya. Kang mungkin ini banyak yang gempar ya terutama mungkin apakah mereka yang suka nontonin live-nya akun Satbor gitu di TikTok ya karena dia juga salah satu creator yang cukup terkenal. Nah ini kronologi awalnya tuh seperti apa sih Kang Syahdan, mungkin boleh cerita dari situ dulu yang menyebabkan Satbor ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka gitu dan juga mungkin seperti apa nih reaksi atau tanggapan dari tersangka terkait penetapan ini, silakan boleh diceritakan dulu Kang Syahdan. Baik rekan Echo dan Indi di studio, saat ini saya berada di gedung Satuan Reserse dan Kriminal Polres Sukabumi, di mana pada Kamis 31 Oktober 2024 kemarin, Satbor atau yang bernama Asli Gunawan, seorang konten kreator live di TikTok, diamankan oleh polisi. Saat itu kebetulan kami yang pertama merespon informasi tersebut dan langsung meminta konfirmasi dari Kasat Reskrim Polres Sukabumi AKP Ali Jupri di mana Satbor saat itu diamankan. Setelah kita cek langsung ke ruangan, ternyata Satbor dan beberapa orang rekannya yang memang satu tim kerap live di TikTok di akun miliknya itu diperiksa di unit tindak pidana tertentu Satreskrim Polres Sukabumi. Saya mencoba untuk berkomunikasi, dia hanya berkenan untuk memberikan keterangan bahwa dia diamankan pada hari Kamis tanggal 31 itu menjelang maghrib, seperti itu rekan Echo dan Indi. I see. Kalau alasan utama dari pihak kepolisian menahan Satbor ini, sejak kapan dia resmi ditahan untuk penyelidikan nih Kang? Jadi memang sebelumnya ini informasi soal Satbor sudah masuk ke jajaran kepolisian khususnya di Polres Sukabumi karena ada beberapa potongan video viral yang memang memperlihatkan bahwa Satbor ini mendapat saweran atau gift dari para penonton dengan nilai gift yang cukup besar. Ketika diselidiki lebih lanjut, ternyata akun-akun yang memberikan ini diduga terindikasi dengan situs-situs judi online. Salah satu hal yang menarik perhatian polisi adalah adanya potongan atau rekaman video di mana memperlihatkan salah satu kru Satbor ini menyebutkan nama situs, link yang kemudian mengarahkan untuk mengklik di Google. Nah ini mungkin yang menjadi alasan dari pihak kepolisian hingga akhirnya melakukan pemantauan lebih intensif dan akhirnya yang bersangkutan diamankan untuk dimintai keterangan. Begitu rekan Eco. Oke, nah tapi kan di sini mungkin pada saat melakukan live Satbor ya live seperti biasa, kemudian kan ada orang yang nyawer ya. Apakah di situ Satbor tahu atau sadar bahwa audiensnya terutama yang nyawer-nyawer itu tuh memang indikasinya adalah judol gitu atau sebetulnya dia nggak tahu apa-apa nih Kang Syahdan gitu. Karena kan mungkin secara nggak langsung kan sebetulnya jadi Satbor ini mungkin endorsing judi online ini tanpa dia sadari. Bagaimana dengan alibi dari tersangka seperti apa nih dari Satbor sendiri? Mungkin apakah ada upaya membela diri dengan alibi-alibinya? Baik, kebetulan sebelum diamankan polisi, Satbor ini sempat membuat klarifikasi di akun TikTok miliknya yang memang sering dipakai untuk live. Dia menyatakan bahwa dia tidak terafiliasi dengan judi online, dengan situs judi online, walaupun memang banyak saweran. Hanya seperti saya jelaskan tadi, bahwa ada penyebutan yang khas atau identik dengan judi online. Seperti depo, seperti WD, kemudian gacor, anti rungkat, kemudian mengarahkan ke link yang memang terafiliasi setelah dicek oleh kepolisian, terafiliasi dengan judi online. Dan inilah yang mengarahkan kemungkinan Satbor kemudian ditetapkan sebagai tersangka hari kemarin dan masih menjalani pemeriksaan hingga hari ini, begitu rekan. Oke, Kang Syahdan punten ini mungkin pengen nanya lagi lebih detailnya ya. Jadi yang ngomongin keyword-keyword yang berkaitan dengan judul seperti tadi gacor apa segala macam tuh dari akun yang nyawernya atau dari Satbor yang live-nya? Dari mulutnya Satbor sendiri? Baik,
Saat itu bukan Satbor langsung memang yang Oh. seolah-olah mengendorse dari kalimat-kalimat tadi, Mhm. tapi ada tim yang menggunakan akun Satbor. Nah, selepas itu dilakukan saat live, kemudian diduga saat itu dilakukan rekam layar oleh si akun yang memberikan saweran yang disebutkan oleh tim Satbor saat live itu, kemudian diposting ulanglah rekaman layar pada saat menyebutkan itu di akun media sosial yang diduga memang milik salah satu situs judi online begitu. Oke, jadi dari Oke. situ ya terdapat Ya, 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 penelusurannya ya, ya, terhadap ya. Satbor nih terkait endorsing judi online. Nah kemudian setelah kemarin ditangkap dari tanggal 31 Oktober sampai per hari ini, mungkinnya kita sekarang udah hari Senin tanggal 4 Ya. November gitu ya. Apa aja pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian dan mungkin apakah ada hasil yang sudah bisa dipublikasikan oleh teman-teman wartawan? Oke, sampai hari ini sesudah Satbor ditetapkan sebagai tersangka, informasi yang kita dapat memang pihak kepolisian masih irit sekali berbicara. Namun hari ini jam 1 kepolisian Polres Sukabumi, informasi yang saya peroleh dari Kapolres Sukabumi AKBP Dr. Samian bahwa akan ada rilis terkait Satbor pukul 1. Nanti di sana mungkin akan diungkap baik itu motif maupun bagaimana dia mendapatkan link atau afiliator dari judi online tersebut. Begitu, Ya. rekan Indi. Ya baik. Tapi kalau boleh tahu nih Kang Syahdan, ini polisi mendapatkan informasi mengenai Satbor dan afiliasi dengan judi online ini, awal asal muasal itu gimana? Kok bisa akhirnya tahu gitu polisi? Apakah ada yang melaporkan Ya, atau memang apakah penelusuran sendiri dari polisi? Kalau informasi dan pengamatan dari awal penangkapan Satbor ini, memang sekali lagi bahwa polisi memang sudah memantau. Artinya memantau aktivitas dari Satbor ini. Karena sebelumnya sejumlah konten kreator lain juga memposting atau mengunggah dugaan-dugaan terkait Satbor yang memang terafiliasi dengan judi online. Ada bahasa-bahasa tadi yang mengarahkan yang kemudian tangkapan layar itu dibagikan di konten kreator TikTok yang besar, hingga kemudian menarik perhatian sejumlah pihak termasuk dari kepolisian, dan ini memang sudah viral. Jadi jauh sebelum penangkapan Satbor ini, soal Satbor terafiliasi judi online juga dibesar-besarkan oleh konten kreator yang memang sudah mengamati akun Satbor yang memang mendapatkan saweran-saweran besar dari situs-situs yang diduga dari judi online begitu. Oke, terkait adanya laporan-laporan juga dan terkait juga tadi disebutkan bahwa ternyata memang hasil dari live-nya kan Ya. ada yang di-record kemudian di-upload sama akun judi online-nya. Ya. Ini apakah pada tahap pemeriksaan ini juga selain Satbor ada pihak-pihak lain yang ikut diperiksa juga untuk dimintai keterangan atau mungkin juga terindikasi menjadi tersangka juga seperti Satbor Ya, kan? apa saksi gitu ya? Baik, hingga saat ini prosesnya masih dalam penyidikan kepolisian, artinya tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain ataupun ada saksi yang akan dipanggil oleh pihak kepolisian. Yang pasti saat ini juga saya masih menunggu nih rekan Indi dan Eco terkait rilis yang akan digelar. Nanti mungkin akan saya gali lebih dalam dari rilis tersebut begitu. Jam 1 siang nanti ya? Betul, jam 1 siang. Ya, kita tunggu lagi nanti Kita mungkin tunggu update-nya besok ya. berarti ya. Tapi kan terakhir mungkin sekarang gitu karena Satbor sudah ditetapkan menjadi tersangka, apakah mungkin ada alat bukti atau barang-barang lain yang juga ikut diamankan oleh polisi? Mungkin alat-alat untuk Satbor melakukan live-nya dari gadgetnya dan perangkat-perangkat lain? Baik, seperti biasa dalam pengungkapan judi online oleh kepolisian, biasanya akan turut ditampilkan barang-barang yang digunakan oleh si tersangka atau pelaku judi online ini. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa Satbor juga sejumlah alat-alatnya juga akan ditunjukkan nanti ke teman-teman media, dan informasi yang saya dapat juga hasil-hasil yang dia peroleh dari judi tersebut juga akan turut ditampilkan begitu. Oke, baik. Terima kasih Kang Syahdan untuk informasinya. Mudah-mudahan nanti di siang hari kita bisa mendapatkan kejelasan lagi ya terkait penangkapan Satbor dan juga atas statusnya yang jadi tersangka terkait promosi judi online ini. Terima kasih Kang Syahdan, selamat bertugas Selamat kembali bertugas. Terima kasih Mbak Indi, terima kasih Mas Eco. Sampai jumpa. Selamat bertugas kembali di Siap.